Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi ginjal. Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Alodia. Nama saya Siti Nurhaliza. Nama saya Cici Uyang. Nama saya Diva Febriani. Saya Alfredo. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menyaring darah, menghilangkan limbah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta memproduksi urin. Setiap manusia memiliki 2 ginjal yang terletak di kedua sisi tulang belakang di bagian atas panggul. Proses utama yang terjadi di dalam ginjal adalah filtrasi darah. Darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme dan kelebihan garam disaring melalui glomerulus, yaitu jaringan pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti glukosa dan nutrisi esensial akan diserap kembali ke dalam darah melalui tubulus ginjal. Ginjal juga berperan dalam mengatur tekanan darah dengan mengatur volume darah dan kadar air dalam tubuh. Selain itu, ginjal membantu dalam menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium. Secara umum, fungsi ginjal sangat penting untuk menjaga keseimbangan internal tubuh dan membuang produk sisa metabolisme melalui pembentukan urin. Materi tentang ginjal dapat mencakup beberapa aspek utama, termasuk struktur anatomi, fungsi, proses filtrasi, dan peran dalam menjaga keseimbangan tubuh. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dijelaskan dalam materi ini. 1. Anatomi ginjal. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang di bagian atas panggul. Masing-masing ginjal memiliki 2 bagian utama, korteks dan medula. Pembuluh darah masuk dan keluar dari ginjal melalui daerah yang disebut hilus. 2. Struktur internal, glomerulus. Jaringan pembuluh darah kecil di dalam ginjal tempat filtrasi awal terjadi. Tubulus ginjal, saluran yang membantu dalam menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. 3. Fungsi utama ginjal. Filtrasi darah, proses pemisahan zat-zat sisa dari darah melalui glomerulus. Reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dari tubulus ginjal ke dalam darah. Sekresi, proses pengeluaran zat-zat tertentu dari darah ke dalam tubulus ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. 4. Regulasi cairan dan elektrolit. Ginjal mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Pengaturan tekanan darah dengan mengontrol volume darah dan kadar air. 5. Produksi urin. Cairan hasil filtrasi dan proses tubulus ginjal disebut urin. Urin mengandung zat-zat sisa yang dikeluarkan dari tubuh. 6. Peran dalam kesehatan tubuh. Ginjal memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Partisipasi dalam produksi hormon renin untuk pengaturan tekanan darah dan hormon eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah. 7. Gangguan ginjal. Penyakit ginjal seperti gagal ginjal, batu ginjal, atau infeksi ginjal dapat mempengaruhi fungsi normal ginjal. Arsitektur kunci organ pencernaan urin. Ginjal adalah organ berbentuk kacang yang memiliki struktur kompleks yang mendukung fungsi-fungsi vitalnya. Berikut adalah struktur ginjal beserta penjelasan masing-masing bagian. 1. Kapsula Bowman. Kapsula Bowman adalah bagian awal dari nefron, unit fungsional ginjal. Ini berbentuk kantong dan berfungsi sebagai tempat awal penyaringan darah. 2. Tubulus proksimal. Setelah filtrasi dimulai di kapsula Bowman, zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diserap kembali ke dalam darah melalui tubulus proksimal. Proses ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan nutrisi. 3. Lingkaran Henle. Tubulus Henle terdiri dari lengkungan menurun dan menanjak yang berperan dalam pengaturan konsentrasi urin.
Ini memungkinkan penyerapan lebih lanjut dari air dan elektrolit dari urin. 4. Tubulus distal. Tubulus distal terlibat dalam proses penyesuaian air terhadap keseimbangan air dan elektrolit. Zat-zat tambahan yang tidak diperlukan oleh tubuh disaring lebih lanjut ke dalam urin. 5. Duktus kolektif. Duktus kolektif mengumpulkan urin yang dihasilkan oleh banyak nefron. Proses ini mengarahkan urin menuju pelvis ginjal. 6. Pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah saluran besar tempat urin dari banyak nefron berakhir dan berkumpul. Urin kemudian mengalir ke ureter untuk dibawa ke kandung kemih. 7. Ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan pelvis ginjal ke kandung kemih. Gerakan peristaltik pada dinding ureter membantu mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. 8. Kandung kemih. Kandung kemih adalah organ penyimpanan sementara untuk urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kontraksi otot kandung kemih memungkinkan pengosongan urin saat diperlukan. 9. Uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Ini adalah jalur keluarnya urin dari tubuh. Kesimpulan, ginjal dengan struktur yang kompleks dan koordinasi berperan penting dalam menyaring darah, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, serta menghasilkan urin. Sistem nefron yang terdiri dari berbagai bagian tersebut bekerja bersama-sama untuk menjaga keseimbangan internal tubuh dan mengeluarkan produk sisa metabolisme. Pengaturan keseimbangan internal tubuh. Ginjal memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung keseimbangan internal tubuh dan menjaga kondisi fisik yang optimal. 1. Filtrasi darah. Ginjal melakukan filtrasi darah untuk menghilangkan produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta zat-zat berbahaya lainnya. Proses ini dimulai di kapsula Bowman. 2. Reabsorpsi, nutrisi, dan zat-zat penting. Setelah filtrasi, tubulus proksimal berperan dalam menyerap kembali zat-zat penting seperti glukosa, ion-ion, dan nutrisi lainnya yang masih dibutuhkan oleh tubuh. 3. Pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Ginjal mengatur kadar air dalam tubuh dengan menyaring dan menyerap air sesuai kebutuhan. Selain itu, elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida juga diatur untuk menjaga keseimbangan ion dalam cairan tubuh. 4. Pengaturan tekanan darah. Melalui produksi hormon renin, ginjal berperan dalam mengatur tekanan darah dengan mengontrol volume darah dan menyempitkan atau melebarkan pembuluh darah. 5. Produksi dan pengaturan hormon. Ginjal memproduksi hormon renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Selain itu, hormon eritropoietin diproduksi untuk merangsang produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. 6. Pemeliharaan keseimbangan asam basa. Ginjal membantu menjaga keseimbangan pH tubuh dengan mengeluarkan ion hidrogen dan menyerap ion bikarbonat, memastikan tingkat keasaman yang optimal. 7. Pengeluaran produk sisa. Fungsi utama ginjal adalah menghasilkan urin sebagai hasil akhir dari proses filtrasi, mengandung produk sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. 8. Regulasi keseimbangan kalsium. Ginjal berperan dalam mengatur keseimbangan kalsium dalam tubuh dengan mengatur penyerapan dan pengeluaran kalsium melalui urin. 9. Pencegahan dehidrasi dengan mengatur jumlah air yang diserap dan dikeluarkan. Ginjal membantu mencegah dehidrasi dan menjaga kecukupan cairan tubuh. Kesimpulan, ginjal memainkan peran integral dalam menjaga keseimbangan internal tubuh, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, mengatur tekanan darah, memproduksi hormon penting, dan menjaga keseimbangan asam basa. Pemahaman mendalam
tentang fungsi ginjal penting untuk memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi-fungsi kompleks ini tidak hanya melibatkan penyaringan dan pengeluaran zat-zat berbahaya, tetapi juga regulasi banyak aspek penting dalam tubuh manusia. Dengan menjaga kesehatan ginjal, kita dapat memastikan keseimbangan internal yang optimal dan mendukung fungsi organ-organ lainnya. Pengobatan dan pencegahan penyakit ginjal sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan mencegah masalah kesehatan yang serius. Pencegahan penyakit ginjal. 1. Pola makan sehat. Mengkonsumsi makanan rendah garam, rendah lemak, jenuh, rendah kolesterol, dan rendah gula dapat membantu mencegah kesehatan ginjal. Menjaga asupan protein dalam batas yang sehat juga penting mengurangi beban kerja ginjal. 2. Konsumsi cairan yang cukup. Memastikan asupan cairan yang cukup dapat membantu mencegah pembentukan ginjal dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. 3. Hindari konsumsi alkohol berlebihan dan merokok. Mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol dan merokok dapat membantu mengurangi risiko kerusakan ginjal. 4. Pengelolaan berat badan. Menjaga berat badan yang sehat melalui diet yang seimbang dan aktivitas fisik teratur dapat membantu mengurangi risiko penyakit ginjal. 5. Pengelolaan tekanan darah dan gula darah. Memantau dan mengelola tekanan darah serta gula darah dapat membantu mencegah kerusakan ginjal dan disebabkan oleh diabetes dan hipertensi. 6. Hindari penggunaan obat berlebihan. Menghindari penggunaan obat-obat tertentu secara berlebihan yang dapat merusak ginjal, terutama obat antiinflamasi, non-steroid, porcines, dan obat-obat tertentu yang dapat menyebabkan toksisitas ginjal. Pengobatan penyakit ginjal. 1. Pengelolaan tekanan darah tinggi. Mengontrol tekanan darah tinggi dengan obat-obatan dan perubahan gaya hidup dapat membantu mencegah kerusakan ginjal. 2. Pengelolaan diabetes. Mengontrol kadar gula dengan obat-obat, diet, dan olahraga dapat membantu mencegah kerusakan ginjal yang disebabkan oleh diabetes. 3. Terapi hormon. Dalam beberapa kasus, terapi hormon seperti eritropoietin dapat disebabkan untuk meningkatkan produksi sel darah merah pada individu dengan anemia ginjal. 4. Dialisis dan transplantasi ginjal. Untuk penyakit ginjal stadium akhir, dialisis atau transplantasi ginjal mungkin diperlukan untuk menggantikan fungsi ginjal yang telah rusak. 5. Pengobatan ginjal spesifik. Pengobatan untuk penyakit ginjal spesifik seperti infeksi ginjal, batu ginjal, atau glomerulonefritis dan bervariasi tergantung pada penyebab dan tingkat keberapa kondisi tersebut. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan rencana pengobatan dan pencegahan sesuai dengan kondisi kesehatan ginjal individu. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan juga penting untuk mendeteksi masalah ginjal sedini mungkin dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Dadah!